Ada 4 tantangan besar yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah skala keekonomian usaha ini sebenarnya seperti apa, luas dan minimal harus berapa, kemudian harus rencana bisnisnya seperti apa. Jadi kalau menurut Pak Oding, skala keekonomian dari bisnis lebah madu yang diintegrasikan ke perhutanan sosial ini kira-kira berapa gitu. Sebab kalau tidak, kalau kita hanya membuat skala usaha kecil-kecil, ini lama baru bisa mencapai target yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita harapkan. Itu yang pertama Pak Oding. Skala keekonomian dari bisnis lebah madu ini yang kalau kita integrasikan ke perhutanan sosial seperti apa. Yang kedua, bagaimana inovasi teknologi yang bisa mendongkrak produktivitas usaha lebah madu. Sebab kalau sekarang, apalagi seperti Pak Oding sampaikan tadi, ini masih tercecar. Jadi kelompok kecil-kecil, apalagi tadi ada bantuan madu lebah, tapi sumber pakannya tidak dikerjakan, tidak dibuat. Bagaimana kita bisa mendapatkan produksi yang maksimal? Ya, jadi yang kedua adalah inovasi teknologi seperti apa yang kita perlukan, sehingga bisa mendorong peningkatan produktivitas produksi dari budidaya lebah di skim perhutanan sosial. Kemudian tantangan yang ketiga, Pak Oding, bagaimana variasi produk teknologi pasca panen yang harus kita sediakan atau harus kita fasilitasi, sehingga produk-produk dari petani itu bisa termanfaatkan. Tentunya yang kita inginkan adalah dengan hasil yang optimal. Jadi bagaimana inovasi teknologi yang sudah dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas lebah madu yang ada di perhutanan sosial. Kemudian yang terakhir, bagaimana inovasi teknologi untuk membuat varian-varian produk pasca panen ini yang lebih bervariasi. Misalnya nih Pak Oding, apakah madu itu bisa dikombinasikan dengan es krim? Jadi misalnya jualan es krim madu. Nah ini kan salah satu kiat atau salah satu lompatan inovasi teknologi yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian orang terhadap produk yang dihasilkan dari lebah madu. Saya kira itu menurut hemat saya ada 4 tantangan yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Oding, sehingga ke depan kita lebih terbantu dengan informasi-informasi yang sudah dilakukan di Sumatera Utara. Baik, Mangga. Dari sisi analisis finansial gitu yang kita lakukan terkait dengan bagaimana keberlanjutan usaha dari pengelolaan perhutanan sosial, salah satunya melalui usaha lebah madu itu, mungkin tidak saya sampaikan di sini. Sebenarnya ada hasil kajian kami ya terkait dengan dampak pengelolaan perhutanan sosial. Mungkin tadi salah satunya aja bagaimana pendapatannya ya. Tapi sekali lagi dari sisi analisis finansial ini terkategori ekonomi yang sifatnya menguntungkan gitu ya. Jadi di dalam proses-proses yang bisa dijalankan oleh masyarakat melalui pendampingan, tentu sekali lagi usaha lebah madu ini tergolong usaha yang cukup ekonomis gitu ya. Jadi dari sisi-sisi itu saya kira menjadi sebuah peluang yang sangat besar jika mau dikembangkan. Kemudian di tempat kami sendiri memang kalau dari sisi teknologi inovasi gitu ya, itu belum terlalu berkembang bagus kalau dalam pengertian itu gitu, karena memang ini masih skala kelompok ya. Jadi mereka sendiri kan hanya paling pengemasannya saja gitu ya, itu belum istilahnya kita punya begitu dipanen punya ruangan khusus, karena kami juga kan sekarang ini lagi penelitian bagaimana tentang kadar airnya gitu ya. Kemudian dari sisi kualitas secara SNI seperti apa itu juga sudah coba kita dampingi untuk melihat kualitas madu dari masyarakat ini. Karena kebetulan di daerah yang istilahnya curah hujan cukup tinggi, jadi kadar air madu yang dihasilkan dari kelompok ini juga kadang besar gitu, dan tentu ini tidak bagus, karena kalau kemarin dilihat itu melebihi dari standar SNI kita yang ke 20, jadi kami mendapati angka 24 kemarin itu. Nah, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas madu itu tentu gitu itu belum dilakukan. Jadi panen gitu ya, masuk ditampung di drum,
langsung proses pengemasan ke dalam botol-botol. Jadi baru begitu saja gitu. Jadi teknologi itu belum dilakukan. Nah, terkait dengan kombinasi dengan ya tentu tadi inovasi dari sisi pengolahan produk, termasuk juga inovasi ke arah produk akhir dari madu gitu ya. Kami sendiri sekarang punya unit usaha. Nanti kami itu akan menggabungkan madu ini menjadi permen dengan bahan ekstrak gaharu. Jadi kebetulan kami juga punya perusahaan wixty ya, jadi kayak daun gaharu. Nah, di dalam prosesnya kami juga ada di dalam penggunaan pemanis ya. Dari teh ini sekarang nggak pakai gula lagi, Pak. Jadi pakai madu gitu. Nah, saya kira ini di dalam prosesnya sedang kami lakukan. Kemudian di pantai ada daun jeruju gitu ya, yang menjadi salah satu produk perhutanan sosial. Juga itu dibuat teh dan dengan gula juga dari madu. Nah, kalau ke es krim belum, Pak, itu ya. Jadi kalaupun kami menarik pengunjung mereka untuk belajar lebah madu, kemudian mencicipi madu secara langsung, paling itu yang bisa dilakukan pada saat ini. Mungkin itu dulu Pak Didi, kami kembalikan. Pak Buntadi, silakan Pak Gun. Makasih Pak Didi. Salam kenang Pak Oding, Pak Ishak, juga teman-teman yang lain yang monitor di Zoom meeting ini. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oding. Tadi ada salah satu infografis yang disampaikan bahwa perhutanan sosial ini kan ada di masing-masing KPH ya Pak ya. Nah, ya yang saya ingin tanyakan sebetulnya sejauh mana peran KPH gitu loh. Oke. Dalam pengelolaan perhutanan sosial ini, apakah aktif atau sebetulnya hanya ya silahkan itu lahan dikelola gitu. Yang saya harapkan sebetulnya justru KPH-nya yang mestinya sangat aktif gitu kan. Ya karena beberapa tahun lalu lah, saya sekarang sudah tidak pernah mengikuti lagi mengenai pengelolaan KPH ini. Saya ingat justru KPH ini yang harusnya peranannya sangat besar dalam pengelolaan kawasan hutan gitu ya, baik dari kelola hutannya sendiri, kelola bisnisnya dan lain sebagainya. Nah mestinya seperti itu turunannya yang ke masyarakat gitu. Sebetulnya awal 2018 kami pernah diminta untuk menyusun strategi pengembangan perlebahan di KPH, terutama itu atas permintaan Ditjen PHPL. Jadi ditujukan untuk pengelolaan KPHP waktu itu. Tapi saya minta, ini perlebahan itu tidak hanya di hutan produksi, tapi juga di hutan lindung dan lain sebagainya. Jadi mestinya seluruh KPH gitu kan. Di KPHPL sendiri kalau tidak salah saat itu gitu, saya nggak tahu berapa itu PHPL. Itu ada sekitar 20 KPH yang sudah mengelola perlebahan. Artinya sudah ada petani lebah di situlah, katakanlah seperti itu. Nah, mestinya kan tinggal ini yang dikembangkan oleh KPH masing-masing gitu, sebagai ombaknya para peternak-peternak lebah yang sudah ada di dalam KPH itu gitu. Ya, kami harapkannya seperti itu tadinya, tapi rasanya juga KPH nggak tahu sampai saat ini seperti apa ya. Tapi kok rasa-rasanya tidak ada yang betul-betul menonjol gitu loh. Saya nggak tahu ya secara kelembagaan dan politisnya nggak tahu seperti apa lah. Sehingga sepertinya kok KPH-nya juga KPH-nya itu seperti ya business as usual gitulah katakanlah gitu. Nah ini sejauh mana ini Pak sebetulnya Pak? Karena kalau KPH-nya yang jalan betul, kemudian dia memilih champion peternak lebah di lokasinya masing-masing, itu yang dikembangkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Oding tadi, yang ada tiba-tiba ada
lebah dikasihkan begitu saja itu tidak akan terjadi gitu loh. Iya. Jadi yang sudah ada betul-betul dibina, dikembangkan sampai nanti masyarakat sekitarnya itu akan melihat itu bahwa itu produktif sehingga mereka akan mencontoh gitu. Itu sebetulnya sudah terjadi juga di apa ya seperti yang di Sulawesi, di Luwu itu Pak Didik di Sumatera Selatan ada itu Pak Paimin. ya seperti itulah KPH Bukit Songgong. Pak Paimin itu jadi tidak ya bukan perhutanan sosial konteksnya gitu ya, tapi karena dia sukses kemudian masyarakat sekitar mencontoh dia, jadi atas kehendak sendiri gitu loh, tidak perlu dipecut, nggak perlu di apa-apain, tapi bergerak sendiri bahkan dengan biaya sendiri masing-masing gitu. Nah itu baru nanti diorganisir, jadi tidak sebagai petani mandiri sendiri gitu bergerak sendiri yang ya tidak akan pernah besar gitu kan. Nah seperti apa kira-kira yang Pak Oding hadapi ini di lapangan ini, sejauh mana peran KPH itu Pak? Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya baik Pak, kebetulan KPH kami di lokasi bekerja ini KPH wilayah 1 Stabat ya, jadi memang ada perubahan juga dari fungsi dan tugas fungsinya KPH. Sekarang KPH itu kan hanya istilahnya fasilitas di PPPH dan kelompok perhutanan sosial itu. Jadi memang kondisinya kalau disampaikan Bapak tadi, memang kita pun masih mengharapkan sebenarnya peran KPH lebih besar. Karena di KPH sendiri sebenarnya juga ada pendamping KPS-nya gitu ya. Nah, di dalam proses-proses itu ya mereka hanya istilahnya apa ya, kalau mau disebutkan agak susah juga gitu. Belum optimal lah mungkin pendampingan yang dilakukan oleh KPH gitu ya. Karena sekali lagi juga akan sangat ditentukan satu oleh anggaran yang ada di KPH itu. Kemudian yang keduanya, karena mereka sekarang hanya memfasilitasi, jadi terkadang tidak bisa lagi memberi alat-alat ekonomi produktif gitu. Nah, yang keduanya ada keterbatasan dari sumber daya gitu yang dimiliki oleh KPH sendiri. Makanya kami selaku pendamping mandiri biasanya juga bekerja sama dengan teman-teman di KPH dalam mengembangkan usaha perhutanan sosial ini. Nah, yang menjadi lebih penting sebenarnya ada juga beberapa KPH yang istilahnya mungkin kreativitas dari kepala KPH-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi di dalam proses yang dimaksudkan dengan fasilitasi itu juga mereka bisa menghubungkan dengan pasar gitu ya, bisa menghubungkan dengan para pemodal itu, dan ini yang sangat membantu gitu. Tapi kan kita mengetahui lah ASN gitu ya kan, yang sifatnya administratif itu sangat jauh dari kesan-kesan inovasi gitu Pak. Jadi proses-proses seperti itu seperti Bapak sampaikan bisnis usual ya begitulah KPH sekarang Pak, yang termasuk di tempat kami melakukan pendampingan kelompok perhutanan sosial ini. Jadi tentu ya kita juga mengharapkan nanti sebenarnya tidak hanya KPH lah kalau sekarang gitu ya, dengan Perpres 28 2003 kemarin terkait dengan percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui mekanisme integrated area development itu kan juga ada pemerintah daerah gitu ya. Jadi kabupaten meskipun sekarang tidak punya kewenangan dalam pengelolaan hutan, di dalam proses-prosesnya nanti boleh ada kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan subjek kelompok perhutanan sosial. Tapi sekali lagi di Sumut sampai sekarang sendiri itu belum ada tuh ya bupati itu yang secara serius mendampingi kelompok perhutanan sosial, kemudian usaha-usahanya berjalan dengan baik gitu. Saya kira ini juga belum terjadi. Ya semua itu karena kurangnya boleh jadi sosialisasi gitu ya, termasuk boleh jadi mungkin kurangnya respon dari kepala daerah itu sendiri Pak gitu ya kan. Nah jadi ini menjadi PR berat bagi kita sebenarnya gitu, bahwa bagaimana kebijakan pemerintahan gitu kan, mungkin sudah ada surat edaran Mendagri itu yang surat nomor 299 kalau tidak salah ya tahun 2021 terkait dengan para gubernur dan bupati untuk membantu mengembangkan usaha perhutanan sosial. Sebenarnya juga itu sudah ada, tapi sekali lagi respon dari pemerintah daerah yang berbeda-beda, saya kira satu daerah dengan daerah lain
sehingga di Sumut ini belum terjadi. Bagaimana para daerah juga memberi dukungan yang penuh, ya khususnya sekali lagi dari tingkat kabupaten dalam pengembangan perhutanan sosial. Jadi itu yang ada di Sumut Pak, khusus mungkin di Kabupaten Langkat. Baik, terima kasih Pak Oding. Pak Isa masih ada lagi, silahkan. Pak Oding, ini semakin menarik apa yang Bapak sampaikan ini. Kira-kira kalau menurut Bapak, misalnya perlebahan ini dikoordinir oleh satu lembaga khusus, kemudian lembaga ini misalnya menginventarisasi potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia, kemudian bikin penawaran saja ke pihak swasta yang memang sangat serius. Sebab kalau tidak ada upaya terobosan seperti itu, mungkin kita mengharapkan target capaian perhutanan sosial itu akan lama dan mungkin tidak akan tercapai. Ya. Nah, justru itu Pak, di sini peran APIDA sebenarnya gitu ya. Jadi Asosiasi Perlebahan Indonesia, khususnya mungkin di daerah, menjadi bagian yang penting untuk istilahnya, sebutlah kita kan, kalau kami di Sumut itu terus terang saja, sekarang pun kan kalau APIDA di Sumut memang juga sangat terbatas gitu di dalam perkembangannya. Dan terbatas begini, secara struktural gitu ya, kami mungkin pengurus APIDA Sumut itu istilahnya hanya memfasilitasi juga anggota-anggota yang sekarang terhimpun di APIDA gitu. Jadi beberapa pemulia lebah gitu ya memang tergabung dengan kita, tapi kami pun belum juga mendampingi secara intensif kepada para anggota kita ya, sekali lagi karena kita belum punya sekretariat misalkan gitu ya, keterbatasan pendanaan dan sebagainya gitu. Nah, harapannya sih secara normatif kita kan berkeinginan misalkan bagaimana APIDA mungkin punya rumah produksi gitu ya untuk mengolah madu, tidak hanya nanti dari anggota-anggota APIDA juga, tapi dari berasal dari kelompok-kelompok perhutanan sosial yang menggunakan lebah madu. Nah, sehingga kalau proses-proses seperti ini saya kira ini mungkin gitu Pak. Jadi APIDA harus menjadi salah satu off-taker dari produk-produk yang istilahnya dihasilkan oleh kelompok perhutanan sosial khususnya lebah madu. Kalau diimplementasikan di Sumatera Utara besar untuk sukses, karena apa? Karena kalau kita lihat Sumut itu sendiri kan akronim kepanjangannya kan semua urusan mesti uang tunai ya. Jadi sebenarnya semangat kewirausahaan masyarakat Sumatera Utara itu tinggi sebenarnya. Iya. Nah ini aja yang didorong, dimobilisasi untuk mendorong supaya semakin banyak orang tertarik dengan usaha perlebahan, dan itu bisa berkontribusi untuk mempercepat target seluasan dari perhutanan sosial yang harus dicapai. Iya, betul Pak. Jadi kami sudah melakukan kajian pasar mesti kemarin di tempat Pak Am gitu ya. Jadi produk-produk Pak Am, jadi kan kalau dari sisi jalur pasarnya itu baru terlihat di kota Medan gitu ya sebagian, tapi memang banyak gitu. Nah, justru pasar-pasar Medan yang di situ menyediakan madu, baik minimarket atau mungkin gerai-gerai Arab gitu ya, yang banyak lagi menjual madu. Itu madunya itu Pak, itu dari luar kota Medan. Ini kan menjadi bingung kita pun gitu. Mestinya kan ketika di situ ada pasar, ini kan sebenarnya peluang bagi kita selaku pemasok gitu ya, khususnya kita produsen itu. Nah, tapi sekali lagi mereka buyer khususnya customer juga mempersyaratkan ketentuan-ketentuan bisnis, misalkan bisa nggak APIDA menjamin misalkan gitu ya 10 ton per bulan. Ini kan juga berat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kekontinuitasan kemudian kualitas dari sebuah produk yang di pasaran itu dituntut, itu juga belum bisa dipenuhi oleh kita di APIDA Sumut Pak. Oke. Pak Kun tadi ada ini? Ya. Terima kasih Pak Didi. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak Oding. Oke Pak. Kalau suatu kelompok tani itu sudah mendapatkan konsesi perhutanan sosial, itu sebetulnya sejauh mana kewenangan pengelolaan itu? Katakanlah gini, karena untuk perlebahan ini, konteks perlebahan ini kan sebetulnya yang dibutuhkan seperti Pak Oding sampaikan tadi adalah sumber pakan ya Pak ya. Iya.
eh, katakanlah kalau misalnya satu ini sudah mendapatkan unit pengelolaan hutan, kemudian dilakukan land clearing, kemudian dilakukan penanaman tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan oleh perlebat. Nah, itu diizinkan apa enggak, Pak? Ya, Seperti ya, itu. Oke, Pak. Baik. Yang pertama, jaminan kepastian di perhutanan sosial itu sangat terjamin, Pak. Karena kita diberi hak kelola sampai 35 tahun, Pak. Oh. Jadi 35 tahun dari sisi jangka waktu dan itu bisa diperpanjang. Yang kedua, terkait dengan usaha-usaha pemanfaatan, kita sama sekali tidak boleh menebang, merubah fungsi khususnya Pak ya, di dalam pengelolaan perhutanan sosial itu. Ya, bahkan kalaupun di hutan produksi, ada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, itu kayu yang ditebang itu hasil tanaman Pak. Nah, jadi bukan istilahnya nanti ada hutan yang sudah tegakkan ada, kemudian kita tebang itu tidak seperti itu konsepnya. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini yang istilahnya memang dibatasi, karena nanti Bapak kalau dibaca di Permen LHK 9 itu ada yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi kelompok perhutanan sosial. Ya tentu hak dan kewajiban ini termasuk di dalamnya juga ada larangan gitu. Nah, contoh-contoh larangan tadi seperti itu. Bahkan ini yang sedang kami coba usahakan diubah gitu, bahwa bagaimana membuka lahan di area perhutanan sosial itu tidak boleh menggunakan alat mekanis, misalkan kan itu nggak mungkin Pak gitu. Kita membuka tambak kalau nggak pakai traktor nggak selesai-selesai. Jadi pasal-pasal yang istilahnya terlalu mengikat sedang kita coba upayakan minta diubah ke KLHK, direvisi lah pasal-pasal itu. Nah kemudian di dalamnya seperti tadi gitu ya, selama tanaman itu tidak dilarang secara aturan, silakan saja bisa ditanam gitu ya. Apalagi kalau kira untuk tanaman-tanaman perlebahan kan kita perlu mungkin yang sifatnya getah-getahan gitu ya. Kemudian aren-arenan dan sebagainya itu tidak masalah sebenarnya ditanam di area perhutanan sosial, dan saya kira itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi Pak, yang menjadi catatan penting bagi kita itu adalah bagaimana sekarang meyakinkan gitu ya pemerintah sendiri bahwa masyarakat itu mampu, karena memang masih ada kepesimisan gitu ya, masyarakat ini kalau diberi ini mampu enggak gitu ya kan. Kalau mereka sudah diberi hak kelola itu kan juga harus bersamaan sebenarnya dengan segala macam proses-proses usahanya, sebenarnya pemerintah harus memberikan itu gitu kan. Ini kan yang belum terjadi Pak. Nah, saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan.